Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Gunahna tong dilalabrak tararahan heula gunah ikhfa. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqad
tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Mangau yang ayat 108 J2 tilu. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Am ataukah turiduna kalian ingin angtas alu mempertanyakan banyak bertanya rasulakum kepada rasul kalian kama sebagaimana suila ditanya Musa Nabi Musa alaihissalam min qablu sebelumnya waman dan siapa yang yatabaddal mengganti al-kufra kekafiran bil iman dengan keimanan, maksudnya keimanan diganti dengan kekafiran, menukarkan keimanan dan kekafiran, faqad maka sungguh dhalla dia telah sesat sawa dari yang lurus as-sabil jalan. Wadda menginginkan, wadda jadi bahasa kita mawaddah warahmah, mawaddah teh ingin, cinta, sangat ingin. Katsirun mayoritas min ahlil kitab dari ahli kitab Yahudi dan Kristen lau yaruddunakum seandainya mereka bisa memurtadkan kalian, bisa mengembalikan kalian
Mim ba'di sesudah imanikum kalian iman, kuffaron kembali menjadi kafir. Sini istilah murtad. Meski yang asalnya Islam kemudian jadi kafir pun istilahnya murtad. Karena hakikatnya dia kembali ke belakang. Harusnya maju ke depan ke surga, ini balik ke belakang ke neraka. Hasadan karena dengki, min indi anfusihim dari sisi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya orang ahli kitab dengki dalam ayat yang nanti, lang tarodo tidak akan pernah ridho, selalu benci. Mim ba'di ma sesudah tabayyana jelas lahum bagi mereka al-haqqu kebenaran. Sudah jelas bahwa Al-Quran ini kitab Allah, Nabi Muhammad SAW Nabi Allah. Cuma mereka hasud, kenapa yang jadi Nabi itu yang itu, kenapa kok kitabnya turun ke mereka, dan kenapa kitabnya lebih bagus dari kita. Itu kan hasud begitu, gak terima orang lain sama apalagi lebih baik, menyamai, bahkan lebih baik. Kuntum khaira ummah, umat Islam itu lebih baik. Fa'fu maka maafkanlah oleh kalian orang ahli kitab itu yang giat memurtadkan. Wasfahu biarkanlah, EGP wasfahu itu biarkanlah oleh kalian. Hatta sehingga ya'ti Allah datang bi amri dengan perintahnya. Perintahnya sekarang sudah datang, apa? Waqatilul ladzina yuqatiluna waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Tong diantep orang kafir murtad teh perangan, lawan. Jangan dibiarkan. Jadi ini maafkanlah, biarkanlah, berlakunya dulu sebelum datang perintah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Ini sama dengan ayat dalam An-Nisa, alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang dulu disuruh oleh Allah, tahan dulu tangan kamu, jangan melawan, tahan dulu, jangan ngajak perang. Waqimus shalah wa atuz zakat, bereskan dululah sholat dan zakatnya. Meski kemudian falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah au ashadda khasyah. Ketika diwajibkan perang, malah jadi penakut. Jadi ini ayat-ayatnya ayat yang sebelum perang. Itu yang kemudian nanti dikritik dalam Quran surat As-Saff. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa berani mengatakan yang kalian belum mengamalkannya? Ini nyambung dengan hadis yang kemarin. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah besar, belum mengamalkan, belum pernah udah ngomong pasti begini, pasti begitu. Ini juga jadi contoh nasakh ya, nasakh dalam Al-Quran, sebagaimana sudah dibahas kemarin bahwa ada nasakh dalam Al-Quran. Tapi ayat ini tetap dibaca. Meski hari ini kita harus
melawan pemurtadan. Kalau kita tahu di Parongpong ada pemurtadan, di Lembang ada pemurtadan, di Ciwidey, di Cianjur, jangan pakai ayat ini, fa'fu wasfahu, biarkanlah. Ulahnya amar ma'ruf nahi munkar, lawan. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang kalian persembahkan, li anfusikum, untuk diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan. Maksudnya amal baik apapun yang kita persembahkan untuk diri kita, karena bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sholat kita, nggak butuh zakat kita. Itu semuanya buat kita. Allahnya tajiduhu, kamu pasti akan mendapatkannya, indallah, di sisi Allah. Di amal baik apapun, sekecil apapun, nanti ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan juga sama, syarran yarah, pasti akan ketemu. Yang jeleknya akan ada, tercatat. Jadi maksud ayat ini, jangan dulu berpikir yang besar-besar, fokus dulu yang kecil-kecil. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian amalkan. Tapi bukan berarti kemudian yang besar-besar tidak dipikirkan, ya. Umat Islam itu nggak punya pilihan. Yang kecil harus diperhatikan, yang besar juga harus dipikirkan. Urusan yang kecil itu dalam konteks kita pribadi, sholat kita, zakat kita, ngaji Quran kita, dzikir kita, itu kan yang maaf pribadi lah ya, sepele kalau dibandingkan dengan urusan politik, sosial, ekonomi, budaya, perang, urusan internasional. Tapi baik yang kecil, baik yang besar juga harus dipikirkan. Jangan cukup kita yang penting kita sholat, zakat buat diri saya, buat keluarga saya. Urusan bagaimana musuh memurtadkan, yang hari ini pemurtadan itu lewat budaya, lewat ekonomi, gak peduli. Tidak demikian. Cuma yang dimaksud ayat ini, itu semua harus kuat dulu pribadi-pribadi muslimnya dalam sholat dan zakat, dalam keyakinan bahwa segala sesuatu itu Allah akan balas. Karena kalau tidak demikian, itu nanti kalau masuk dunia ekonomi, politik, bukan jadi berjuang buat untuk umat, tapi berjuang untuk saku sorangan. Bukan bagaimana mengabdi untuk umat, tapi mengabdi untuk wala alihi washabihi ajmain. Bahaya itu. Itu karena mental sholat dan zakatnya belum bagus. Sholat itu mental bagaimana taat kepada Allah, zakat itu mental bagaimana mengabdi, memberi, bukan memikirkan apa untuk saya, tapi memikirkan apa dari saya untuk orang lain. Nah kalau itunya belum kuat, mual benar-benar Masjid At-Taubah berjihad melawan pemurtadan. Pemurtadan hari ini kan lewat BPJS, lewat bank keliling, ya, lewat riba, semua kita kan terjebak. Nggak ada pilihan lain kecuali harus ikut yang haram, minjem ke bank haram, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu nggak boleh dibiarkan. Kalaupun darurat, masa dibiarkan selamanya? Itu bagian dari pemurtadan. Sudah jelas di ayat-ayat surat An-Nisa. Orang Yahudi, orang Kristen itu pasti menyerang umat Islam dengan riba, lalu dengan sekularisme,
itu dalam jalur politik sekular yang diajarkan oleh tokoh-tokoh politik hari ini. Nggak harus partai Islam, yang penting Pancasila, udah jelas tuh sekuler. Memperjuangkannya mau memperjuangkan Islam, pasti memperjuangkannya sekularisme. Dan kita kemudian menjadi abai. Ini hal-hal yang besar. Gak mungkin itu kita pikirkan dengan baik kalau memang hal-hal yang kecilnya juga tidak baik. Itu yang dimaksud ayat ini. Tapi bukan berarti kemudian fa'fu wasfahu, udahlah pikiran ting urusan politik, urusan ekonomi ya harus dipikirkan. Karena sekarang ya'tiyallahu bi amrih, perintahnya sudah ada. Beda dengan ketika ayat ini turun. Ya. Sekarang sudah banyak perintahnya. Bagaimana kita wajib amar ma'ruf nahi munkar di ayat-ayat yang lain. Kata para ulama salaf, As-Suddi Qatadah, innaha mansukhatun bi ayatis saif. Ayat-ayat seperti ini sudah dimansuh dengan ayat-ayat saif. Saif itu pedang. Pedang itu maksudnya tong cicing umat Islam itu kudu ngalawan. Jangan pasrah begitu saja ketika tahu di kita banyak orang yang hidup dengan haram. Lawan. Jangan bilang darurat. Itu mental zakatnya nggak ada, mental sholatnya nggak ada. Mantak pantasnya lamun dina surat Al-Maun yukadzibu biddin fawailul lil musallin. Sholatnya tuh bener, bohong kene kanu agamana. Ketika nggak ada semangat untuk bagaimana menyelamatkan fakir miskin, anak-anak yatim, dan kemudian yang lebih luas dari itu. Ayat 108 di sini konteksnya khusus untuk zaman Nabi. Tidak boleh bertanya ke Nabi. Ada ayatnya khusus di surat Al-Maidah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu bertanya tentang hal-hal yang sebelum diturunkan Al-Quran, nanti kalau dijelaskan susah buat kamu sendiri. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Quran tubdalakum. Tunggu saja ayat Al-Qurannya turun, jangan mempertanyakan yang belum dibahas. Dan itu adalah akhlak Yahudi kepada Nabi Musa dulu. Dan sekarang kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hadir, mereka sama seperti itu. Akhlak mereka kepada Nabi Musa tidak berubah. Sama diberlakukan kepada Nabi Muhammad SAW, mempertanyakan hal-hal yang belum turun ayatnya. Dan dalam satu kasus Nabi Muhammad SAW pernah terjebak. Tapi bukan berarti kelemahan bagi Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad SAW orangnya lembut saja. Sebagaimana sudah dibahas kemarin, nanya apa makanan pertama penghuni surga? Jawabkan ku Nabi, hati lauk paus. Ya. Kenapa ini anak laki-laki, ini anak perempuan? Di mana? Nabi jawabkan, air laki-laki, air ayah dan air ibu yang menentukan. Terus kan nanya lagi, dan hal-hal lain. Nah, yang saya maksud terjebak ketika Yahudi Kristen nanya ruh itu gimana, sampai ada ayatnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi syai'a. Kata Nabi, insyaallah saya besok jawab, tunggu wahyu. Ternyata wahyu nggak turun-turun. Makanya ditegur dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Nyebut insya Allah, Nabi lupa menyebut insya Allah karena memang belum turun syariatnya. Banyak ya. Nanya tentang bagaimana dulu Nabi Musa, bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana Dzulqarnain, bagaimana Khadir.
Khidir sampai ayat turun ayat Nabi Khidir ada ayatnya. Kemudian Dzulqarnain ada ayatnya. Tapi tidak semua ku Allah diladenan. Kenapa? Karena Allah kan sebelum Nabi Muhammad SAW diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, dah Quran teh geus aya. Al-Quran itu sudah ada. Sampai hari kiamat itu semua sudah ada. Akan apa yang terjadi sebenarnya semua sudah ada. Jadi itu diladenan kabeh. Nah turunlah ayat ini, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Pertanyaan-pertanyaan akhlak Yahudi ini itu rentan pada kekafiran. Makanya tadi saya tidak terjemahkan bertanya, tapi mempertanyakan atau banyak bertanya. Kalau bertanya saja, ya itu kan dibolehkan. Cuma hati-hati jangan mempertanyakan dan jangan banyak bertanya. Banyak bertanya itu dalam konteks sesuatu yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Nabi, jangan ditanyakan dulu dalam konteks turunnya ayat. Jangan. Kenapa? Karena tidak mustahil. Karena pertanyaan itu sesuatu yang tidak haram jadi haram. Sesuatu yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Ya, contoh sudah kita bahas dulu di pembahasan hadis. Nabi marah ketika Nabi mengumumkan Allah mewajibkan haji, lalu ada yang nanya, tiap tahun enggak? Kata Nabi, bagaimana kalau kemudian turun ayatnya tiap tahun? Saumur hidup sakali ge acan urang. Bagaimana kalau turun kudu tiap tahun? Heureun atuh Mekah. Jadi Nabi sampai marah. Demikian juga dalam hadis Nabi bersabda, inna a'dhamal muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuhram min fahurima min ajli mas'alatihi. Orang muslim yang paling besar dosanya itu yang bertanya tentang sesuatu yang semula tidak haram kemudian jadi diharamkan gara-gara pertanyaannya. Yaitu contoh kasus Al-Baqarah yang sudah kita bahas. Padahal ketika disuruh nyembeli Al-Baqarah nu mana we? Lalu bananya nu mana cenah sapi teh, yang tua yang muda. Warnanya gimana? Terus cenah sapi perah, sapi daging, sapi jangga wuluku, lo bananya. Jadi turun. Dalam konteks hari ini ayat ini tetap berlaku. Tapi dalam hal hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada kekafiran. Dalam konteks studi Islam, studi agama, religious studies, hati-hati dengan kritisisme. Kan begini Pak, yang namanya studi itu kan penelitian. Penelitian itu harus berangkat dari pertanyaan, pokok masalah. Nah ini pertanyaan, hati-hati bikin pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya keliru, bisa-bisa jadi kafir ke sana. Itulah yang membedakan studi Islam para ulama dan studi Islam hari ini orang-orang sekuler. Berangkat dari pertanyaan. Semua penelitian nggak ada yang dasarnya bukan pertanyaan. Pertanyaan itu kritis. Karena yang disebut studi itu harus kritis. Kritis itu bukan hanya bertanya tapi juga mempertanyakan. Maka para ulama kontemporer sudah bikin aturan. Lamun dek naliti Quran, pertanyaannya bagaimana akhlak Yahudi dalam surat Al-Baqarah? Boleh. Bagaimana hikmah syariat yang ada dalam surat Ali Imran? Boleh. Bagaimana konsep
tauhid dalam surat Al-Ikhlas yang sifatnya menafsirkan. Tapi kalau mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Nah, naon nanya gitu. Mengapa wahyu diturunkan di tanah Arab? Pan itu mah sudah masuk ke wewenang wilayah Allah. Insya Allah teu maaing. Mengapa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan? Harus dibaca Arabnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang bisa nanti kesananya yatabaddalil kufra bil iman faqadallah sawa as-sabil. Apalagi para mahasiswa, anak-anak muda kan banyak yang dipertanyakan. Sama, mengapa waris laki-laki 2 kali lipat dari waris perempuan? Nanti hasilnya gimana? Hasil penelitiannya, hipotesisnya kan sudah ketahuan. Oh, antara adil dan tidak adil. Mun keur adil teu naon, lamun tidak adil jadi kafir. Alasannya ini kan studi ilmiah. Nah, itulah yang namanya ilmiah itu dasarnya pertanyaan. Hati-hati dengan pertanyaan, bisa jadi kafir. Itu yang dijadikan akhlak Yahudi sejak dulu dan itu yang ditanamkan di studi-studi Islam. Berawal dari pertanyaan. Oh, beda kan antara yang kuliahnya studi Islam Timur Tengah, jalur para ulama, moal bakal liberal. Kalau studi Islamnya jalurnya jalur Yahudi, jalur Kristen, liberal, ya gitu Jurusan syariah lain negakkan syariat Islam, ngadon menjelek-jelekan syariat Islam. Jurusan akidah bukan semakin kuat tauhidnya, malah semakin meragukan agama Islamnya. Itulah yang Allah peringatkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena orang Yahudi selalu berusaha memurtadkan kita. Dan ini nanti nyambung dengan ayat berikutnya. Di ayat-ayat berikutnya, hatta tattabi'a millatahum. Jadi hasud yang ada dalam jiwa orang-orang Yahudi dan Kristen. Kenapa hasud? Kenapa ada nabi lagi sesudah kita? Kenapa ada kitab lagi yang sesudah kita? Yang minimalnya sama atau bahkan lebih baik. Lebih baik dari segi originalitasnya, lebih baik dari pengikutnya. Militan, gak mungkin ada umat Islam yang tidak militan. Mana militansi di Yahudi Kristen? Gak ada, karena kitabnya juga gak jelas. Militan dalam mengamalkan sunnahnya itu jadi hasud. Jumlah kaum muslimin selalu bertambah, jumlah orang Kristen selalu berkurang. Ini cina jumlahnya sekarang masih banyak. KTP-nya, kenyataannya ya. Tetap orang Eropa dulu kristenisasi ke Asia, nah mati balik. Nuti Korea, nuti Filipina dikirimkan ke Eropa pendeta. Kurang stok di Eropa. Gereja teh kosong lalajona di sirkuit F1 di stadion sepak bola. Para rinuna teh. Tuh, mereka pasti iri melihat umat Islam. Dan itu yang menyebabkan kemudian siga anjing teh alahnya nyaho teh bisa ngahon tahu asum padahal mun atau istilahna teh kagok borontok naon sinya urang eleh si itu ge kudu eleh gitu, urang paeh si itu ge kudu paeh. Urang geus rusak, Yahudi Kristen sudah rusak, Islamnya kudu rusak. Itu model pemurtadan Yahudi Kristen yang hari ini ada dan itu sudah diingatkan oleh Al-Quran. Sekali lagi, ini gak mungkin dihadapi dengan mental-mental orang yang sholat dan zakatnya jelek. Harus mental orang-orang yang sholat dan zakatnya sudah bagus, siap berjuang. Dan ayat ini sekali lagi sudah dimansuh. Jangan kemudian jadi dalih, udahlah fa'fu waspahu. Ini sudah dimansuh, fa'fu waspahu. Ya, harus dilawan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.